Tidak ada yang seperti itu. Kalau orang sudah mati, ya matilah. Hanya mujizat Yesus saja yang dapat membangkitkan orang mati. Itulah sebabnya Yesus berdiam di tempatnya selama 2 hari. Dan yang lebih menakjubkan, pada hari yang keempat, Yesus berjalan ke kubur Lazarus. Ada 2 pengertian. Yang pertama, memberikan pembuktian kepada Marta dan Maria bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Hal yang sama Yesus berikan kepada murid-muridnya. Kenapa? 4 hari itu sudah busuk Bapak Ibu, sudah bau. Waktu mama mertua saya meninggal, di budaya Batak, itu sesuai permintaan mama mertua, sebelum dia meninggal, kalau boleh dikubur 1 liang, 1 kubur bersama dengan bapak mertua. Maka saya dan istri diutus oleh keluarga untuk menggali kubur. Bukan saya dan istri yang gali kubur, tapi kami menjadi saksi. Lalu kami pergi ke kubur bapak mertua, lalu kubur itu digali Bapak Ibu. Kuburan itu kira-kira sudah 12 tahun lamanya. Pada waktu cangkul daripada tukang kubur itu menyentuh sesuatu, rupanya kena tulang. Ketika tanah itu disibakkan, disingkirkan dari atas tulang-tulang, percayakah Bapak Ibu, saya dan istri mencium bau yang sangat khas. Bau busuk, padahal sudah 12 tahun yang lalu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, tengkorak itu, rambut itu, sepatu, jas, semua masih pada tempatnya. Tetapi daging sudah tidak ada, gigi masih pada tempatnya. Tetapi yang menarik adalah bau itu Bapak Ibu, saya cium sendiri. Lalu kami agak menggeser, lalu tulang-tulang daripada bapak mertua saya dikumpulkan dalam satu kain putih, di mana nanti mama mertua akan dikuburkan di situ. Ini jadi menarik Bapak Ibu. Kenapa? Yesus tiba pada waktunya, ketika genap waktunya, di mana tidak mungkin lagi kebangkitan menjadi bagian daripada orang yang mati. Maka Yesus datang ke penghiburan rumah duka itu. Yesus memberikan kekuatan yang sejati. Tetapi percayakah Bapak Ibu, waktu Yesus mau berangkat ke rumah duka, Yesus tidak langsung ke rumah duka. Yesus tinggal di satu tempat, semacam penginapan begitu. Yesus masih memberikan 2 hari lagi, sampai hari keempat. Kenapa? Karena kebiasaan di orang Yahudi, kedukaan semakin terasa dengan adanya penangis sewaan. Pernahkah Bapak Ibu menyewa orang untuk menangis sejadi-jadinya supaya terlihat kedukaan itu amat dalam? Oke, ya. Bapak Ibu, di zaman Yesus, khususnya di orang Yahudi, maka untuk semakin memperlihatkan betapa dalamnya duka mereka, mereka bisa menyewa penangis sewaan. Apakah pernah Anda dan saya lakukan itu? Kita menyewa orang-orang untuk menangis sejadi-jadinya? Itu yang Yesus tidak suka. Kenapa? Kedukaan tidak sedalam itu. Betul, itu duka. Tetapi kenapa harus dibuat-buat? Biarlah berduka apa adanya. Dan khusus kepada Maria dan Marta, jangan takut. Yesus akan datang untuk membangkitkan Lazarus. Hal ini menjadi
pelajaran yang menarik untuk kita semua. Ketika keluarga kita meninggal, percayalah bahwa akan ada kebangkitan ketika Yesus datang kedua kali. Kita berharap bahwa opa kita, oma kita, siapa saja, orang-orang yang sudah meninggal yang mendahului kita, akan dibangkitkan pada pagi yang indah. Dan khusus dalam membangkitkan Lazarus, Yesus ingin menunjukkan bahwa kebangkitan adalah puncak daripada mujizat. Tetapi tradisi dan keyakinan zaman itu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan hal ini menjadi pertentangan antara orang Saduki dan orang Farisi. Tetapi Yesus menghancurkan tradisi itu dengan memperlihatkan satu bukti bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan. Yesus datang untuk bersimpati dan berempati. Dan Yesus ingin menyatakan dengan tegas ada kehidupan setelah kematian. 2 slide yang terakhir. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah Lazarus kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ini yang menarik Bapak Ibu. Inilah satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang menuliskan, maka menangislah Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus menangis karena Lazarus? Atau Yesus menangis oleh karena hal yang lain? Catatan sejarah mencatatkan ada 4 hal di balik tangisan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia 100%. Yesus merasakan duka cita manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berduka, Yesus merasakan duka cita kita. Itulah sebabnya ada satu lagu yang berkata, seorang mendoakan engkau. Dia juga turut mendoakan kita ketika kita sedang berduka cita. Yang kedua, ketika Yesus melihat tradisi yang terjadi pada waktu itu, kalau duka ya berduka, enggak usah dibuat-buat. Yesus menangisi banyaknya orang yang hadir di rumah duka yang sebentar lagi akan membunuh dia. Jadi Bapak Ibu, catatan sejarah mencatatkan bahwa di meninggalnya Lazarus, banyak orang Farisi, Saduki, ahli Taurat yang pura-pura menangis ikut bersedih, tetapi sebenarnya sedang menunggu kedatangan Yesus. Dan di rumah duka itu mereka akan membunuh Yesus. Yesus menangisi banyak orang itu. Kasihan mereka. Yang ketiga, Yesus menangisi orang-orang Yahudi secara umum yang akan menemui ajalnya, di mana mereka akan dikepung di dalam kota Yerusalem. Dan itu terjadi pada tahun 70 AD ketika tentara Roma mengepung Yerusalem dan banyak orang Yahudi yang mati di Yerusalem. Dan yang keempat, Yesus menangisi penderitaan, kesulitan, dan kematian banyak manusia tanpa pengharapan dan kebangkitan di akhir zaman. Inilah makna di balik tangisan Yesus. Yesus merasakan duka cita kita, tapi Yesus juga menangis untuk mereka yang tidak mau percaya kepadanya. Dan terlalu banyak orang yang pura-pura berduka, yang harusnya
berduka karena dosanya masing-masing, tetapi sebenarnya sedang menyembunyikan satu rencana yang jahat. Yesus menangisi mereka. Bapak Ibu, seringkali kita menangis terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua. Kenapa? Karena keluarga terdekat kita tidak mau datang kepada Yesus. Kita menangis oleh karena hal itu. Tapi kita juga menangis oleh karena banyak keluarga kita yang datang kepada Yesus. Yang terakhir, Yohanes 11 ayat 38 dan 39 dan Yohanes 11 ayat 44. Yesus berkata kepada banyak orang, "Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu." Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Yesus tidak peduli dengan perkataan Marta. Yesus berkata, "Angkat batu itu." Ketika Yesus berkata, "Angkat batu itu," maknanya adalah hati batu Marta dan kebanyakan orang harus diangkat, harus dibuka. Mereka harus melihat bukan hanya dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata rohani bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan. Berapa banyak di antara kita yang ketika saudara kita meninggal menangis sejadi-jadinya seperti tidak punya pengharapan. Ayo, angkat, buka hati batu kita. Jadikan hati ini hati daging, dalam arti melihat bahwa Yesus sudah pernah membangkitkan Lazarus. Itu bukti bahwa Tuhan akan membangkitkan saudara-saudara kekasih kita yang sudah meninggal. Dan ketika Yesus berkata kepada Lazarus, "Lazarus, kemarilah, keluarlah." Yesus berkata, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan Lazarus pergi." Pekabaran yang ingin Yesus sampaikan adalah, hai umat-umat Tuhan, bukalah hati ini untuk melihat tangisan Yesus. Yesus menangis 2 hal untuk orang-orang yang datang kepadanya, itu adalah sukacita, dan Yesus menangis untuk orang-orang yang menolaknya. Yesus adalah sumber keselamatan. Dia adalah kebangkitan untuk Anda dan saya. Bila mana kita mati, percayalah bahwa Tuhan akan membangkitkan kita pada pagi yang indah dengan satu sukacita yang besar. Semoga pelajaran ini menjadi pengingat sepanjang hidup kita. Boleh kita mati rohani, boleh kita mati jasmani, tetapi jangan sampai mati rohani. Tuhan memberkati.